Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video channel saya. Sebelumnya, perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, saat ini menjalani kuliah di semester 2. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang dispensasi perkawinan secara umum, tidak secara rincinya. Nah, untuk itu di sini saya akan membahas sedikit tentang dispensasi perkawinan. Ada beberapa pembahasan, yakni diantaranya pengertian dispensasi perkawinan, kemudian batasan umurnya, dan juga lain sebagainya. Untuk itu yang pertama, kita langsung lanjut ya, pengertian dispensasi perkawinan. Apa itu dispensasi perkawinan? Dispensasi perkawinan itu ialah izin khusus dari pengadilan supaya seseorang yang belum cukup umur boleh menikah. Biasanya dalam aturan usia minimal menikah itu ialah laki-laki dan perempuan 19 tahun. Nah, kalau ada yang mau menikah tapi usianya di bawah 19 tahun, maka harus minta izin atau dispensasi ke pengadilan supaya si orang itu bisa menikah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus ada batas umur? Nah, batas umur ini tujuannya ialah yang pertama, biar calon pengantin itu cukup dewasa secara fisik dan mental. Kemudian yang kedua, supaya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga. Yang ketiga, untuk melindungi anak-anak dari resiko kehamilan dini, putus sekolah, atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, lanjut yang ketiga, siapa yang bisa minta dispensasi? Nah, yang bisa minta dispensasi ini biasanya ialah orang tua atau wali dari anak yang ingin menikah yang mengajukan permohonan ke pengadilan agama kalau Islam, atau pengadilan negeri kalau misalkan yang ingin menikahnya non muslim. Nah, prosedur atau langkah-langkah mengajukan dispensasinya itu bagaimana? Nah, ini ada beberapa langkah ya, ada beberapa tahap. Ini yang pertama, orang tua datang ke pengadilan dan membuat surat permohonan. Yang kedua, pengadilan akan memeriksa alasan kenapa anak mau menikah. Dan yang ketiga, hakim akan mempertimbangkan apakah usianya benar-benar di bawah 19 tahun, kemudian bagaimana kesiapan mental dan fisiknya, dan juga alasan kuat, misalnya sudah hamil atau untuk hindari dari perzinahan, dan juga pendapat dari anaknya sendiri, bukti atau juga bukti lain seperti surat dari dokter, sekolah, ataupun psikologi. Dan yang keempat, kalau memang dianggap ada alasan mendesak dan anak itu siap, maka hakim bisa kasih izin, yaitu dispensasi perkawinan kepada anak tersebut yang ingin menikah. Nah, kemudian pembahasan yang kelima, pertimbangan hakim. Nah, apa saja yang jadi pertimbangan hakim? Yang di sini ialah pertimbangannya yang pertama diantaranya alasan permintaan kuat dan mendesak seperti tadi yang telah disebutkan ya. Kemudian, apakah anak tersebut sudah matang secara mental dan fisik, dan juga apakah menikah itu pilihan yang terbaik bagi anak tersebut. Jangan sampai menikah ini menjadi pilihan yang tidak baik, yaitu jadi cuma buat main-main atau hanya sekedar formalitas dari orang-orang di sekelilingnya ya. Nah, dan juga yang keenam adalah dampak kalau menikah terlalu dini. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya kalau kita menikah terlalu dini, itu risikonya ada beberapa risiko, yakni diantaranya gampang cerai, kemudian putus sekolah, misalkan, dan juga yang lainnya ekonominya belum siap, atau juga masalah kesehatan terutama untuk perempuan muda yang hamil, atau juga belum siap secara emosi ya, harus bisa jaga emosi juga. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya,
Tujuan adanya dispensasi. Nah, tujuan ini ialah bukan untuk mempermudah anak menikah muda, tetapi untuk jadi jalan terakhir kalau memang sangat diperlukan. Nah, kemudian tetap menjaga perlindungan anak dan juga supaya semua proses pernikahan sesuai hukum dan dipertimbangkan secara matang. Nah, itulah tadi pembahasan yang telah saya bahas ya. Nah, lanjut bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ialah dispensasi perkawinan itu ialah izin khusus dari pengadilan buat yang belum 19 tahun tapi ingin menikah. Kemudian harus juga ada alasan yang kuat dan mendesak ya. Dan juga hakim akan cek apakah benar-benar siap dan perlu. Dan yang terakhir tujuannya. Tujuan akhirnya ialah melindungi anak-anak dan masa depan mereka. Nah, itulah teman-teman pembahasan yang telah saya buat di video kali ini. Semoga bermanfaat pada yang menonton ya. Saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nanti selanjutnya aku bikin video yang lain.